Emang kamu serius? Ya serius dong, masa aku bercanda? Yang bener woi, kamu serius nggak nih? Serius. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa nih, aku comeback lagi dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Kasus kriminal lagi. Kali ini datang dari negara Indonesia, gengs. Tepatnya dari kota Bekasi. Siapa nih anak Bekasi? Coba sini merapat. Kasus ini tuh bikin kita mikir, ternyata orang yang biasa bareng kita, makan bareng, tidur bareng, belum tentu hatinya bisa kita baca, geng. Seperti kasus sesama karyawan ayam geprek ini. Kadang kelihatannya baik, tapi tuh kita nggak tahu niat asli orang itu tuh gimana. Penasaran dengan gimana ceritanya? Tanpa ngomong lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan jadi begini ceritanya. Bayangin ya, kamu jadi bos ayam geprek lokal. Waktu itu ceritanya kamu lagi pulang kampung nih. Dan saat kamu kembali ke kios kamu itu, bagaikan petir di siang bolong. Tempat usaha kamu malah jadi tempat TKP pembunuhan. Dan saat kamu membuka freezer box yang ada di kios kamu itu, isinya bukan potongan ayam seperti biasa, tapi potongan tubuh manusia. Itulah yang terjadi di sebuah kios ayam geprek sederhana di Bekasi. Korbannya tuh ternyata bukan orang asing, pelakunya juga bukan orang jauh. Mereka bekerja sama, makan bersama, saling percaya, sampai satu keputusan sederhana, yaitu menolak ikut kejahatan. Tapi hukumannya malah mati. Di sebuah perumahan Serang Baru di Kabupaten Bekasi, ada sebuah kios sederhana yang menjual ayam geprek. Di sana tuh cukup ramai, sampai-sampai kios sederhana ini mempekerjakan 3 karyawannya. Ada Aksa yang berusia 23 tahun, ada Saman yang berusia 27 tahun, dan ada Abdul Hamid yang berusia 39 tahun, laki-laki semua. Awalnya nggak ada yang menarik sebelumnya, terlihat normal. Mereka bekerja sama, bahu-membahu mengelola ayam geprek itu. Kerja dari pagi sampai malam, berbelanja, menggoreng ayam, menumbuk bumbu, melayani pelanggan, ya melakukan rutinitas normal pada umumnya. Mereka ini hidup bersama dengan sederhana, selayaknya keluarga karena punya nasib yang sama, sama-sama karyawan dan sama-sama merantau. Yang artinya mereka sebenarnya sudah cukup lama mengenal satu sama lain. Sampai akhirnya kejadian naas yang mengguncang Bekasi pun terjadi di kios ini. Semua itu bermula saat bos ayam geprek ini memutuskan untuk pulang kampung. Tapi di situ kios tetap buka seperti biasanya. Tapi suasananya berubah. Gak ada pengawasan, gak ada yang mengawasi dari dekat. Hanya tersisa 3 karyawan dan kebebasan. Awalnya A dan S ini cuma iseng ngobrol berdua. Ya ngobrol ngalor ngidul nyetan ngulon gitu. Ya mungkin sampai pada topik tentang masalah hidup dan finansial mungkin ya. Sampai teralihlah perhatian mereka ke barang-barang milik bos. Salah satu dari mereka ini yang menyeletuk, gimana ya kalau kita ambil mobil punya bos itu? Dan yang lain menanggapi, janganlah weh, kita kan gak punya senter pengecil milik Doraemon. Gimana nih kita ngebawa mobil itu? Dan sepertinya terlalu beresiko juga ya. Mereka ngobrol dengan nada bercanda sebenarnya. Sampai akhirnya ada salah satu yang nyeletuk lagi. Ya udah deh, kalau nggak mobil ya kita bawa motornya aja, gimana? Dan ditimpali. Emang kamu serius? Ya serius dong, masa aku bercanda? Yang bener woi, kamu serius nggak nih? Serius. Di sini obrolan mereka tuh nggak lagi bercanda, gengs. Mereka sudah masuk ke tahap obrolan yang serius. Satu ide muncul langsung di ACC. Rencana pun disusun. Awalnya ingin ngambil mobil atau sesuatu yang lebih besar, tapi karena ditelaah lagi itu sangat lebih beresiko, maka mereka berpindah haluan untuk mengambil motornya si bos dan beberapa uang tunai di sana. Namun ada satu masalah nih gengs, kan di kios itu gak hanya mereka berdua kan, masih ada satu orang yaitu Abdul Hamid. Dia cepat atau lambat itu kan bakal tahu semuanya kan. Mungkin dengan harapan si Abdul Hamid ini ngikut atau sekedar diam, mereka pun merekrut Abdul Hamid ke dalam rencana. Tapi gak sesuai rencana gengs, Abdul Hamid malah justru menolaknya. Nah menurut A dan S ini, penolakan itu sama dengan ancaman.
Gimana enggak? Kalau Abdul Hamid udah mengah, ya udah selesai deh, ketahuan. Di titik itulah keputusan gelap lahir. Bukan lagi tentang mencuri, tapi lebih ke bagaimana menghilangkan satu-satunya saksi. Dan tanpa disadari korban, hari itu bukan lagi hari biasa. Itu adalah awal dari rencana yang jauh lebih mengerikan. Suasana pada saat itu terjadi lebih berbeda. Gak ada lagi candaan tawaan seperti biasanya. Gak ada lagi santai. Hanya ada satu otak yang penuh dengan rencana, ketegangan yang menggantung, dan mungkin korban gak sadar kalau dia sudah menjadi target. Tidak diketahui pasti tanggalnya berapa, yang pasti si bos ini memutuskan untuk mudik pada tanggal 18 Maret 2026. Nah, kejadian naas itu terjadi diperkirakan antara tanggal 18 malam sampai tanggal 27 Maret 2026. Intinya, pada malam kejadian, tepatnya sekitaran jam 10, gak ada yang tahu kalau malam itu adalah malam terakhir bagi Abdul Hamid, ya kecuali A dan S. Entah gimana posisi Abdul Hamid pada saat itu, yang jelas tanpa perlawanan, tanpa persiapan, Abdul Hamid diserang oleh rekan kerjanya sendiri menggunakan sajam, yaitu saudapur, di tempat yang sama, di tempat mereka sama-sama menggoreng ayam. Setelah Abdul Hamid tidak bernyawa, pelaku tidak berhenti sampai di situ, guys. A dan S melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tubuh Abdul Hamid dimutilasi, bagian tubuh dipotong dan dipisahkan, sebagian dibuang ke lokasi lain, dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam freezer. Jadi pada saat itu, freezer tuh bukan hanya sekedar penyimpanan makanan, tapi menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Setelah beres dan sedikit membersihkan TKP, Aksa dan Saman pun kabur dengan membawa hasil curian berupa uang tunai dan motor milik si bos. Mereka berniat untuk mudik ke kampung halaman, guys, atau ya mencari tempat yang aman. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi kasus seperti ini tuh gak bisa ditutupi lama-lama. Di sini tampak kios mulai janggal, guys. Karena semua pelaku pergi, otomatis kios itu tutup. Dan warga sekitar menganggapnya, yaitu mungkin karena karyawannya pada mudik kali ya. Sampai akhirnya pemilik kios kembali ke kios itu pada tanggal 28 Maret 2026. Pemilik kios langsung merasa janggal di sini. Selain karena pemilik kios itu nggak tahu kalau kiosnya itu sudah tutup lama, lalu pada saat beliau masuk dan menyelusuri kios itu, ada bau yang sangat-sangat mengganggu indera penciuman. Setelah ditelusuri, ternyata bau itu muncul dari dapur. Lebih dekat lagi ke dalam freezer box. Tanpa rasa curiga, beliau pun membuka freezer box itu untuk mengetahui kiranya apa ini yang bau busuk. Dan saat dibuka, wah, isinya bukan potongan ayam, guys, tapi potongan tubuh manusia yang sudah membusuk. Nah, secara logika seharusnya kalau dimasukkan ke dalam freezer box itu kan nggak membusuk kan, karena beku. Nah, ini tuh mungkin karena kelalaian A dan S atau gimana, freezer box itu dalam keadaan mati, guys. Dan saat itu tuh pemilik kios itu nggak ngeh kalau mayat yang ada di dalam freezer box-nya itu adalah karyawannya sendiri. Dan setelah itu tentu Pak Bos menelpon polisi. Polisi datang, langsung melakukan olah TKP di sana dan mengotopsi jenazah. Baru diketahui kalau itu adalah Abdul Hamid. Dari sini kasus langsung berubah jadi penyelidikan pembunuhan. Setelah mendapat kesaksian dari pemilik kios dan juga warga sekitar, diketahui yang terakhir bersama korban adalah rekan kerjanya, yaitu A dan S, Aksa dan Saman. A dan S menghilang bersamaan, ditambah hilangnya juga aset milik Pak Bos. Dari situ arah penyelidikan cepat mengerucut. Pelaku diduga kuat adalah A dan S. Polisi kemudian di sini mengumpulkan keterangan dari warga sekitar, melacak identitas dan asal para karyawan kios, menelusuri kemungkinan kemana mereka akan pergi. Karena identitas sudah diketahui, proses pelacakan pun jadi lebih efisien, lebih cepat. Tak butuh waktu lama, sehari setelahnya, tepatnya di tanggal 29 Maret 2026, keberadaan para pelaku sudah terdeteksi.
Mereka diketahui sudah berada di luar kota, dan mereka ini sebenarnya di posisi mau mudik ke kampung halamannya masing-masing. Tim kepolisian kemudian bergerak ke lokasi yang sudah dicurigai. Saat tiba di lokasi, situasi berlangsung relatif cepat. Para pelaku tidak melakukan perlawanan yang berarti. Mereka langsung diamankan lalu dibawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari penangkapan itu juga, polisi langsung mengamankan sejumlah barang yang diduga dari kios. Dan dari sanalah proses hukum dimulai. Mereka ditetapkan menjadi tersangka dan langsung menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyelidik. Polisi mengumpulkan keterangan dari pelaku, barang bukti dari lokasi kejadian, hasil otopsi korban, dan barang-barang yang sempat dicuri oleh para pelaku itu. Dari sini, kronologi kejadian mulai disusun secara utuh. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kasus ini dilembahkan ke kejaksaan dan masuk ke tahap persidangan di pengadilan. Di ruang sidang, para pelaku dihadirkan satu persatu. Jaksa membacakan dakwaan, mencakup pembunuhan berencana dan pencurian yang lalu mengakibatkan kekerasan. Selama persidangan, terungkap korban ini sempat menolak diajak kerjasama untuk mencuri barang pribadi milik bos. Penolakan itulah memicu konflik hingga akhirnya korban justru menjadi target. Aksi dilakukan bersama-sama oleh pelaku dan pelaku pun mengakui itu di depan hakim. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan peran masing-masing pelaku, fakta kalau dilakukan secara bersama-sama, serta dampak dari perbuatan tersebut. Dari sini hasil putusannya, para pelaku akhirnya dihukum dengan hukuman yang berat. Umumnya penjara belasan sampai puluhan tahun, tergantung peran dan keterlibatan masing-masing dalam perbuatan itu. Nah, kenapa nih infonya kok ngambang? Karena banyak kasus viral yang hanya ramai di awal saja, tapi tidak semua media mengikuti sampai putusan akhir. Akhirnya yang beredar cuma kronologi penangkapan dan sedikit tentang informasi sidang. Tapi di balik itu semua, pada akhirnya bukan hanya satu nyawa yang hilang, tapi juga masa depan mereka yang memilih kekerasan juga ikut hilang. Kasus ini bukan hanya sekedar pembunuhan, tapi tentang bagaimana keputusan kecil bisa berujung fatal, tentang bagaimana rasa takut bisa berubah menjadi rasa untuk ingin berbuat kejahatan, dan tentang bagaimana seseorang harus kehilangan nyawanya hanya karena dia memilih untuk tidak ikut berbuat salah. Dan untuk kamu yang mungkin sekarang berada di posisi bosnya, jangan asal percaya penuh deh pada orang. Bukan seuzon ya, tapi jaga-jaga. Kalau mau lagi ditinggal, cek lagi keamanannya. Jangan sepenuhnya ditinggal tanpa kontrol. Dan lebih baik, tutup aja sebentar waktu. Rugi sedikit gak apa-apa, daripada malah rugi besar pada akhirnya kan. Oke geng, sekian dulu cerita dari aku malam ini. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya pendapat kamu tentang apapun. Saran-saran yang membangun, saran-saran tentang apa siapa yang aku ceritakan di channel ini. Pokoknya apapun lah gengs, aku terima komentar dari kalian dan akan aku balas. Dan aku sangat menantikan komentar-komentar dari kalian ini. Please lah. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe juga agar channel ini terus berkembang dan terus menemani malam kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.